Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat. Baiklah, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran bab fungsi kuadrat di pelajaran kelas 9. Untuk fungsi kuadrat hari ini kita masuk ke pertemuan yang pertama. Untuk pertemuan yang pertama kita akan membahas 3 subtopik, dan kemungkinan 3 subtopik ini kita review dari pelajaran kelas sebelumnya, yaitu yang pertama konsep fungsi, yang kedua notasi dan bentuk umum fungsi kuadrat, yang ketiga menentukan nilai fungsi kuadrat. Baik, yang pertama konsep fungsi. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota pada himpunan B. Dalam diagram panah, coba kita lihat di diagram yang pertama. Himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3 masing-masing mempunyai tepat satu pasangan di himpunan B. Nah, berarti untuk diagram ini disebut sebagai fungsi, sebab setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Nah, untuk gambar yang kedua, diagram panah di atas bukan fungsi. Mengapa? Coba kita perhatikan anggota himpunan A, ada satu yang tidak memiliki pasangan pada himpunan B, yaitu 2. Sehingga diagram ini sebagai salah satu yang bukan fungsi. Untuk gambar berikut, pada diagram panah berikut, himpunan A anggotanya 1, 2, 3 dinamakan dengan domain atau daerah asal, dan himpunan B anggotanya A, B, C dinamakan kodomain atau daerah kawan. Himpunan A, B dinamakan dengan ring atau daerah hasil, dan pemasangan yang terjadi oleh fungsi F ini adalah fungsi F memetakan semua anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B, yaitu fungsi memetakan 1 terhadap B, fungsi memetakan 2 terhadap A, fungsi memetakan 3 terhadap B. Bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a tidak sama dengan 0. A, B, dan C anggota bilangan real. A ini adalah koefisien dari x kuadrat, B adalah koefisien x, dan C disebut dengan konstanta atau suku tetap. Dan x ini dikatakan sebagai variabel, dan di sini dia adalah variabel bebas karena nanti akan kita ganti dengan angka sesuai dengan yang kita inginkan. Dan fx dalam fungsi kuadrat tersebut, dan akan sering kita tulis dengan huruf y saja. Nah, ini disebut dengan variabel terikat karena nanti y dipengaruhi oleh x. Contoh, tentukanlah nilai a, b, dan c dari bentuk fungsi di bawah ini. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat. Dari fungsi ini kita dapat tentukan bahwa nilai a sama dengan 1. A itu tadi adalah koefisien dari x kuadrat. Jadi kalau misalnya di sini tidak tertulis di depan x kuadrat, maka itu artinya adalah 1. Nilai b adalah koefisien x, karena kita tidak ada melihat ada variabel x, maka b-nya adalah 0, dan c sama dengan 0 karena tidak ada yang berperan sebagai konstanta. Soal nomor 2, fx sama dengan negatif 2x tambah 3x. Nah, dari fungsi ini kita dapat tetapkan bahwa nilai a sama dengan negatif 2,
yaitu di depan x kuadrat, sedangkan b yaitu 3 di depan x, dan c adalah 0. Untuk yang fx sama dengan x kuadrat dikurang 3, nilai a nya adalah 1, nilai b nya adalah 0 karena tidak ada yang bervariabel bx yang bervariabel x, jadi b nya adalah 0. Kemudian c sama dengan negatif 3. Untuk soal yang keempat, fx sama dengan 3x kuadrat kurang x tambah 1. Dari fungsi ini kita dapat tetapkan bahwa nilai a sama dengan 3, b sama dengan negatif 1, dan c sama dengan 1. Ini 3, di sini negatif 1, dan ini adalah 1. Baik, berikutnya kita akan menentukan nilai fungsi kuadrat. Dalam menentukan nilai fungsi, kita dapat mensubstitusikan atau menggantikan nilai x sesuai dengan yang diketahui. Contoh soal yang pertama, kita masuk pertama menentukan nilai fungsi linear terlebih dahulu karena ini sudah pernah dibahas sebelumnya, mungkin di kelas 8. Misalnya suatu fungsi f dinyatakan dengan fx sama dengan 3x dikurang 2. Tentukan nilai dari yang a f0, b f negatif 5, c f6. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk fx sama dengan 3x dikurang 2, di mana yang ditanya adalah f0, maka artinya gantilah variabel x dengan nilai 0, sehingga kita temukan 3 kali 0 dikurang 2, 3 kali 0 sama dengan 0 dikurangi 2 adalah negatif 2. Yang b, fx sama dengan 3x dikurang 2 untuk f negatif 5, artinya gantilah x dengan negatif 5, maka hasilnya 3 kali negatif 5 dikurang 2 sama dengan negatif 15 dikurang 2 sama dengan negatif 17. Yang ketiga, fx sama dengan 3x dikurang 2 untuk f6, artinya gantilah x itu dengan bilangan 6, sehingga hasilnya adalah 3 dikali 6 dikurang 2. 3 kali 6 adalah 18, dikurang 2 sama dengan 16. Dan penyelesaian ini juga dapat ditulis dengan f0 sama dengan negatif 2, f negatif 5 sama dengan negatif 17, f6 sama dengan 16. Berikutnya kita akan menentukan nilai fungsi fx untuk fungsi kuadrat. Misalnya, suatu fungsi dinyatakan dengan fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1. Tentukan nilai dari a f0, b f3, c f negatif 4. Penyelesaiannya adalah untuk fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x tambah 1 untuk f0. Artinya, setiap x gantilah dengan bilangan 0, sehingga kita temukan 3 kali 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 tambah 1 sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0 kali 3 sama dengan 0 dikurang 2 kali 0 sama dengan 0 tambah 1, sehingga hasilnya adalah 1. B, fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x tambah 1 untuk f3, artinya gantilah setiap x dengan bilangan 3, maka akan kita temukan 3 kali 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 ditambah 1. 3 kuadrat sama dengan 9, 9 kali 3 sama dengan 27, dikurang 2 kali 3 sama dengan 6, ditambah 1, hasilnya 22. Yang ke C, fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Tentukan f negatif 4, artinya gantilah setiap x dengan negatif 4, sehingga akan kita temukan 3 kali negatif 4 pangkat 2 dikurang
2 kali negatif 4 tambah 1. Negatif 4 dipangkatkan 2 sama dengan 16. 16 dikali 3 sama dengan 48. Dikurang 2 kali negatif 4 menjadi tambah 8 tambah 1 sama dengan 57. Dan penyelesaian di atas dapat juga ditulis dengan F0 sama dengan 1, F3 sama dengan 22, F negatif 4 sama dengan 57. Nah, sebagai latihan soal untuk anak-anak sekalian, kiranya dari kedua soal ini, yaitu yang pertama untuk menentukan nilai A, B, dan C dari beberapa fungsi kuadrat berikut, serta menentukan nilai fungsi kuadrat berikut dapat dikerjakan di buku latihan masing-masing. Baik, selamat mengerjakan, selamat belajar. Semoga anak-anak paham dengan penjelasan materi untuk pertemuan kali ini, dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya, dan selamat pagi.